Menarik sekali ya kalau misalnya komunitas kampung bersih hati itu bisa dilaksanakan. Jadi nggak cuma sekedar orang yang kelihatan bersih, hatinya di depan kita baik, nice, tapi di belakang kita jelek, ngomongin kita yang jelek-jelek gitu ya. Banyak orang munafik seperti itu. Tapi yang jelas apapun itu, setiap niatan baik memang harus kita lakukan. Nah, baik, sekarang saya beri kesempatan sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya. Silakan, siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ayuni dari Hijab Model Indonesia dari Cikarang. Saya punya satu pertanyaan nih Ustadz. Bulan ini kan bulan Ramadan ya. Kenapa saat Ramadan itu tiba-tiba orang miskin bertambah jumlahnya gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. bukan Nih, berjamaah. Ya terima kasih. orang miskin langsung banyak, mungkin karena kalau lagi di jalan raya atau banyak yang bawa gerobak gitu ya, pada di pinggir jalan, banyak yang minta-minta, kok pada keluar semuanya. Ya baik, berikutnya. Ya silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Evi Alianti dari Majelis Taklim Busanul Quran Jatiwaringin. Ingin bertanya, pertanyaannya adalah sebetulnya mudik itu hakikatnya silaturahmi atau apa itu? Yang lain apa gitu ya. Ya, atau budaya saja gitu Ustaz. iya, Itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mudik itu silakan, cuma Ustaz. di Indonesia atau di Arab juga ada sih? Nggak Ustaz? ada, nggak Nggak ada. Baik, Silakan. berikutnya silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Trimulyono dari Bank BTN Syariah Bekasi Ustaz. Ya. Iya. Saya mau menanyakan sebenarnya yang lebih membutuhkan ini siapa? Mustahik membutuhkan muzaki atau sebaliknya ini Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dulu Ustaz, yang tentang Yang pengemis tadi, pertama, banyak orang miskin kok sebenarnya kelihatan bertambah katanya. Tadi kriminal sama dengan kriminalitas di Indonesia itu begitu diekspos. Zaman dulu seperti kan nggak ada, karena beritanya kurang. Ya banyak juga sebenarnya. Tapi kalau kita setiap hari seolah-olah Indonesia itu banyak kriminal kan itu. Sama dengan miskin. Miskin tadinya ya sudah dari dulu miskin, nggak baru mendadak miskin gitu loh. Dari lahir dia miskin karena emaknya miskin kan gitu. Tiba-tiba lewat gitu loh. Karena TV tidak datang terus, nah kelihatan tuh. Coba TV nggak kelihatan miskinnya itu. Nah itu sebenarnya itu yang pertama. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kalau nggak ada yang miskin sampai mau ngasih zakat ke siapa? Ayo, betul nggak? Itu perlunya ada orang miskin. Jadi orang miskin itu sudah bahagia sebenarnya. Dapat uang 100.000 tuh senangnya luar biasa, betul nggak? Coba istri kita dapat 100.000, manyun. Jadi itu. Yang kedua, mudik Lebaran itu sebenarnya pada prinsipnya hanya di Indonesia, Malaysia, Brunei dan seterusnya. Itu ada filosofinya. Mudik itu kan mudiknya setelah Lebaran, akhir-akhir Ramadan, betul kan? Atau H-sekian kan gitu. Atau nah itu sebenarnya puncak kepulangan kita ke Darul Khulud. Darul Khulud itu alam akhirat. Jadi rohani itu ketika hari puasa, alam rohani itu sudah meninggalkan ikatannya kayak yang ditinggalkan hawa nafsunya. Yang ditinggal adalah kemaluannya, yang ditinggal hawa nafsunya, yang ditinggalkan perutnya, yang ditinggalkan hatinya yang kotor. Setelah ditinggalkan hasilnya apa? Ruhani ini bahagia, gitu kan? Mencapai li'idil fitri, ada ya'idu kembali, suci, senyum seperti bayi, senang, betul? Gitu kan? Ini yang mudik yang asli. Yang mudik ke sana ada maling, ada perampok, ya, ada yang alim. Itu bukan mudik yang sesungguhnya. Itu mudik hasil pikiran-pikiran materialisme, mudiknya hawa nafsu, maka kembali ke hawa nafsu. Habis berapa puluh juta pulang, banyak, betul nggak? Dipenuhinya karena hawa nafsu. Keluar habis itu tamasya, pesta, senang, hawa nafsu. Sedih bagi yang rohani. Kenapa? Akhir Ramadan dia nangis, ya Allah, nangis. Kok cepat engkau pulang? Ramadanku, jangan cepat tinggalkan diriku.
Ya ilahi, itu jangan tinggalkan diriku. Wahai Ramadanku. Betul nggak? Dia tidak ingin, dia ingin kembali. Ya Allah, kok gagal aku. Kelihatannya aku kurang bersih hari ini ya. Aku ingin ketemu Ramadanmu lagi. Tapi kok jauh, dia menangis lagi. Masih ada kesempatan 6 hari di bulan Syawal. Masih ada lagi di Senin dan Kamis. Masih ada lagi, nggak usah khawatir, di hari Abyad. Ya di tengah bulan. Masih ada lagi kalau mau. Nabi Daud. Gitu kan? Jangan usah khawatir. Jadi yang mudik hawa nafsu, silakan hawa nafsu. Sungguh beruntung jika mudiknya dengan hati yang bersih, silaturahmi terjadi. Gitu kan? Bagi yang tadi Mana yang bahwa diuntungkan antara zakat rezeki? itu yang berhak itu yang menerima atau yang memberi sebenarnya. Yang diuntungkan. Betul kan ya? Yang perlu siapa? Saya yang perlu, Pak. Dia nggak perlu tahu. Saya akan menghantarkan. Ini punya orang ini. Kalau nggak saya kasihkan, saya nyolong, Pak. Gaji saya ada 1 juta. Saya nyolong, Pak, bagian punya orang miskin. Saya mencuri nih, Pak. Kalau saya makan, hak mereka saya makan. Yang butuh itu saya, Pak. Ku cari ini, ku kasih, ku lepaskan lebih dulu setelah gaji selepas, saya lepaskan. Saya tidak nunggu 1 tahun. Kenapa? Takut kehabisan dimakan oleh anak saya, kehabisan dimakan istri saya. Haram hukumnya itu. Saya yang perlu mencari yang miskin itu. Makanya kenapa kita harus meliharanya, yatim dan seterusnya. Itulah kampung bersih hati adalah kampung yang hatinya bersih. Maka digambarkan di sini terjadi. Nanti kita akan jelaskan dalam kesimpulan bagaimana kesimpulan itu bisa kita serap dan kita praktekkan dalam 1 tahun ke depan ini. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan pertanyaannya tadi terjawab semua ya. Dan nanti di segmen akhir Ustadz akan memberikan kesimpulan kepada kita dan juga akan mengajak kita untuk berdoa bersama. Baik pemirsa, sekarang saatnya kami untuk membagi-bagikan hadiah khusus untuk Anda dan juga mengumumkan siapakah yang beruntung mendapatkan paket umroh dari Alisan Tour and Travel. Silakan Tata. Ya, terima kasih Kak David. Ya Alhamdulillah pemirsa, hari ini saya Tata Lukmanika kembali lagi hadir. Masih sangat spesial karena hari ini kita akan membagikan rezeki sebesar 2 juta rupiah persembahan dari NK Sari. Silakan pemirsa langsung telepon ke line nomor kami di 021 501 122. Dan seperti biasa passwordnya Oase Ramadan, indahnya berbagi. Ya pemirsa, masih saya tunggu teleponnya. Karena pertanyaan hari ini sangat mudah sekali. Masih saya tunggu teleponnya di 021 501 122. Jangan lupa passwordnya Oase Ramadan, indahnya berbagi. Ya, sudah ada telepon masuk. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oase Ramadan. Indahnya berbagi. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Patang di Bandung. Oke, Bapak langsung dengan pertanyaannya ya. Ketika berzakat, manakah yang lebih mulia? A. Didatangi mustahik atau B. Mendatangi mustahik? Jawabannya Pak. Halo, Bapak? Halo. Ya, jawabannya Pak. A atau B. Mendatangi mustahik? B. B. Datangi mustahik. Oke, baik Bapak. Selamat Bapak berhak mendapatkan uang sebesar 2 juta rupiah persembahan dari NK Sari, mulut sehat, nafas segar. Nah pemirsa, di segmen berikutnya saya akan mengumumkan pemenang hadiah umroh kita di minggu ini. Jadi tetap di Oase Ramadan, kita akan segera kembali.